Hai, 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 halo. Ketemu lagi bersama Tio Mahameru di Sekilas Dalam Berita. Udah pada nunggu kan? Ya udah, pokoknya pantengin terus YouTube ini sampai selesai karena ada info-info yang bakal aku sampaikan buat kamu. Pokoknya selalu sehat. Oke, nih ada tabung oksigen palsu. Terus juga yang suka jalan-jalan masuk tol nih. Perubahan tarif tol dari Jakarta ke Surabaya. Nah, ini nih di Wonosobo nih ya. Jalan kaki Wonosobo ke Jakarta. Buset. Nah, ini dia. Juga ada binatang langka nih ya. Badak Jawa. Oke. Terus juga ada musibah nih. Musibah kebakaran. Waduh, semoga ya tidak menimpa pada kita ya. Oke. Ya udah kalau gitu pantengin terus YouTube Sekilas Dalam Berita sampai selesai. Ini yang pertama nih di Wonosobo nih ya. Jalan kaki Wonosobo Jakarta. Presiden Joko Widodo memberikan hadiah sepeda dan bingkisan kemerdekaan kepada seorang pejalan kaki asal Wonosobo yang berjalan sejauh 470 km dari rumahnya menuju Istana Merdeka Jakarta untuk menyambut HUT ke-76 RI. Hadiah dari presiden itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko di Gedung Binagraha, Jakarta. Pejalan kaki bernama Mahmudin itu menyebut aksinya ini merupakan yang keempat kalinya setiap tanggal 17 Agustus sejak 2017, 2019, 2020 dan tahun ini. Adapun pada tahun 2018, Mahmudin melakukan aksi yang berbeda berupa bersepeda dari Wonosobo ke Jakarta. Oke, dan ini nih yang suka jalan-jalan lewat jalan tol, ada perubahan nih, perubahan tarif ya. Perubahan tarif tol Jakarta Surabaya. Tarif tol Jakarta Surabaya untuk kendaraan golongan 1 yang biasanya Rp691.500 mulai hari ini naik 4,41% menjadi Rp722.000. Tarif ini merupakan kumulatif dari sejumlah transaksi di gerbang tol utama. Kenaikan tarif tol Jakarta-Surabaya ini sendiri terjadi lantaran adanya perubahan tarif di 4 ruas jalan tol Trans Jawa, yakni di jalan tol Pemalang-Batang, tol Batang-Semarang, tol Solo-Ngawi, dan tol Pasuruan-Probolinggo. Pihak PT Jasa Marga selaku pengelola menyebut perubahan tarif ini dibutuhkan untuk memastikan iklim investasi jalan tol tetap kondusif, menjaga kepercayaan pelaku bisnis terhadap jalan tol di Indonesia, dan menjamin tingkat pelayanan pengelolaan jalan tol sesuai standar. Oke, di selanjutnya nih, hati-hati ya buat kamu yang lagi butuh oksigen nih. Tabung oksigen palsu. Polda Jawa Timur menangkap seorang warga Surabaya yang memanipulasi tabung alat pemadam api ringan atau APAR menjadi tabung oksigen medis dan menjualnya ke konsumen. Penangkapan ini bermula dari laporan seorang konsumen yang membeli oksigen medis dari pelaku untuk orang tuanya yang tengah sakit. Namun, kesehatan orang tuanya kian memburuk saat menggunakan oksigen medis tersebut. Konsumen yang mencurigai tabung oksigen itu pun melaporkan hal ini ke polisi yang kemudian menggeledah tempat usaha milik pelaku pada 12 Agustus lalu. Saat penggeledahan ditemukan 800 tabung oksigen di mana 106 tabung diantaranya siap edar. Tabung-tabung itu merupakan tabung APAR yang dicat ulang menyerupai tabung oksigen medis. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dan ini nih ya. Oke, ada juga nih kebakaran ya.
Kebakaran hebat melanda 3 rumah yang juga dijadikan tempat home industri di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat siang kemarin. Kasih Ops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mengatakan pukul 1:52 pihaknya mendapat laporan kejadian dan langsung mengerahkan sebanyak 18 unit mobil pemadam kebakaran beserta 90 personel. Proses pemadaman api memakan waktu kurang lebih 2 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai 2,8 miliar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Ini ada badak Jawa atau badak cula 1. Ya, yang termasuk dalam hewan langka ya. Ini ada kabar gembira nih ya. Populasi badak Jawa atau badak cula 1 bertambah dengan kelahiran 2 ekor anak badak di kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Badak Jawa adalah jenis satwa langka yang masuk ke dalam 25 spesies prioritas utama konservasi pemerintah Indonesia. Kelahiran 2 ekor anak badak ini terpantau oleh kamera trap pada Juni lalu. Sebelumnya, pada Maret, kamera juga menangkap 2 ekor anak badak di kawasan ini, sehingga dengan penambahan 4 ekor anak badak, total terdapat 75 ekor badak Jawa yang hidup di Ujung Kulon.